Malam hari ini kita juga kedatangan Ibu Dirjen. Terima kasih Bu sudah hadir. Saya dengar-dengar Ibu agak tersinggung karena polemik ini apa namanya undang-undang yang diusulkan oleh pemerintah dan kemudian dianggap pemerintah ikut turut campur melemahkan KPK. Terus Ibu bilang ini saya agak tersinggung nih. Bagaimana Bu? Kalau misalnya berkenan bisa berdiri Bu. Oke. Terima kasih. Jadi tersinggung saya atas nama tim perancang KUHP yang tadi 40 tahun Pak. 40 tahun bekerja, yang bekerja itu pakar Pak. Bukan orang-orang pemerintah. Kami mengundang para pakar. Jadi kalau sama KPK dikepret gitu kan sakit hati nggak kerjaan Anda dikepret? That's what yang saya simpulkan. Dan menurut pendapat saya, ketika saya membaca executive summary, ternyata saya menemukan satu kekeliruan pemikiran yang luar biasa. Tadi disampaikan oleh saudara Alphonse tentang penyelidikan misalnya KUHP. Jadi yang tidak dibaca oleh teman-teman KPK, baik dalam RUU KUHP maupun RUU KUHAP, adalah pasal 211 di rancangan undang KUHP, pasal 3 ayat 2 di rancangan undang KUHAP yang mengatakan bahwa ketentuan dalam undang-undang ini berlaku untuk semua tindak pidana yang diatur di luar perundang-undangan ini, kecuali undang-undang tersebut menentukan lain. Dan sama juga dengan yang ada di KUHAP, artinya masih memberi tempat Pak Alphonse pada undang-undang narkotika, undang-undang pencucian uang, termasuk undang korupsi. Jadi dan disitulah dimana kemudian diatur segala macam yang sekarang dilakukan oleh KPK tentang penyadapan, tentang penyitaan, tentang penahanan. Please do that. Jangan kemudian usaha kami untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat yang menjadi korban perkosaan, pencurian, pembunuhan itu diganjal. Karena masalah ini, masalah 15 pasal yang ada di rancangan undang KUHP dari 766 pasal. Itu sebabnya kalau dibilang saya tersinggung, ya tersinggung juga. Mungkin kata saya agak itu ya. Dan katanya ini masalahnya bukan hanya korupsi, masalah yang lain-lain dibahas. Betul sekali Pak, 751 itu bicara soal yang lain-lain. Apa itu mau dikorbankan? Korban-korban KDRT, korban-korban pelanggaran pencucian uang, korban-korban trafficking dikorbankan untuk nunggu KPK yang pas kayak apa rumusannya? Untuk KPK. Is it? Apa KPK hidup dalam bubble-nya sendiri? Tidak memperhitungkan semua 245 masyarakat Indonesia. Baik. Nah itu yang membuat saya sedih itu Pak. Baik, terima kasih. Menurut saya, Ntar dulu. Dia belum ngomong dari tadi. Silakan Bu Rifai. iya. Kalau menurut saya adalah di sini bagaimana sekarang adalah RUU KUHP itu bisa teraplikasikan dengan secara baik. Kita bisa melihat bahwa apa yang disampaikan oleh Ya, pokoknya selesai tahun ini bisa teraplikasi dengan baik. DPR belum, masih perlu dipertanyakan lah saat ini. Karena satu hal bahwa misalnya kita bisa melihat bagaimana isi pasal 97 KUHP misalnya saat ini tentang rehabilitasi. Itu menurut saya merupakan salah satu pasal proses pembodohan aplikatif. Kenapa saya bilang pembodohan aplikatif? Di pasal 95 ayat 14 di sana menjelaskan bahwa orang yang dirugikan atas tindakan dan sebagainya bisa memperadilankan. Tetapi mereka ketika memperadilan hakim yang sama, ketika mereka dibebaskan, orang menjadi seorang hakim di situ begitu menyelesaikan kasus. Sebentar ya. Saya ingin konfirmasi saja. Tadi pasal komisi. Ya, 97 ya. Pasal KUHP baru atau RUU KUHP? Belum. Artinya yang lama. Itu pun mestinya harus ada di dalam RUU itu. Yang baru ada. Artinya ya. Artinya apa? Itu mestinya harus ada dan diwadahi dalam RUU KUHP yang akan datang. Gitu. Mengingat apa yang disampaikan Bu Dirjen tadi bahwa udah puluhan tahun pakar yang meneliti dan lain sebagainya, dan ini untuk seluruh penegakan hukum, berbagai aspek penegakan hukum, tidak hanya korupsi. Apakah iya memang itu tetap tidak layak? Kalau menurut saya begini, kalau semuanya itu disamaratakan, semua tidak pidana, memang kita tidak setuju. Setidaknya begini, di sini adalah ada masalah mensurian. Karena kalau kita samakan korupsi dengan tidak pidana yang lainnya, maka ini adalah merupakan bentuk penurunan dalam pemberantasan korupsi. Bentar, Ibu, bagaimana Bu? Ya, kalau itu sudah disadari, kenapa kami harus menunda pembahasan? Untuk yang lain-lain, kan tadi menyadari bahwa itu adalah perlu ketentuan khusus.
korupsi itu perlu treatment khusus gitu, nggak bisa Kami sepakat, tidak sepakat Pak. Jadi undang-undang tentang tindak pidana korupsi, undang-undang tentang KPK, undang-undang pencucian uang, undang-undang tentang pelanggaran HAM berat, undang-undang tentang narkoba, tentang semuanya yang ada undang-undang sekarang itu is still applicable. Makanya tadi saya sitir pasal 211 KUHP, pasal rancangan KUHP, pasal 3 ayat 2 rancangan KUHP. Jadi itu masih ada dan masih diakui, termasuk lembaganya. Mungkin nggak itu nanti tumpang tindih? Ada dua hal yang satu hal itu yang sama sebabnya namanya lex spesialis Pak. Jadi lex spesialis itu masih tetap berlaku ya? Betul. KUHP dan KUHP akan berlaku sebagai hukum yang berlaku umum. Lex spesialis, lex generalis. Dan undang-undang ini yang mengatur bukan hanya hukum material tapi hukum acara juga berlaku sebagai undang-undang khusus lex spesialis. So it's still applicable. Jadi saya tidak habis pikir di mana ini komplainnya. Ya, komplainnya. Malah mereka mengatakan ini delegitimasi institut yang ada. BPATK lah disebut, BNN. There is no such thing. Itu buat saya adalah pembacaan yang tidak komprehensif terhadap rancangan undang-undang yang dibuat para pakar. Bung Refli, dialog kita ini Anda setuju atau tidak setuju tuh apa yang disampaikan oleh Ibu Dirjen? Harus berdiri ya? Ya, kalau jongkok jelek pasti. Berdiri saja. Iya, sebenarnya kalau kita lihat ya, apa yang disampaikan Bu Harkristuti kan sudah jelas, itu lex spesialis. Tetapi saya kira kekhawatiran kawan-kawan aktivis anti korupsi, advokat yang biasa bergerak di bidang advokasi korupsi, anti korupsi ini adalah, saya kira juga perlu dicermati begitu. Saya melihat masalahnya bukan itu barangkali Bu Harkristuti, bukan masalah drafting. Bukan masalah pakar-pakar yang 40 tahun tadi yang kemudian kok mau katakanlah dianulir begitu saja. Tapi masalahnya mungkin soal trust, soal kepercayaan lembaga DPR untuk bisa mengolah itu dan kemudian hasilnya, outputnya itu memang tidak melemahkan KPK. Nah selama ini isu yang berkembang adalah. Sebentar, saya potong. Ya. Legislasi itu rancangan itu datang dari pemerintah kan, bukan diajukan oleh DPR. Kan nanti kan prosesnya di sini juga. Oh, di sini pembahasan di sini. Jadi inputnya dari pemerintah. Kira-kira maksud Pak Refli itu begini. Bisa nggak ya kalau bisa bikin undang-undang atau apapun nggak usah pakai DPR gitu loh. Jadi kan dia mau begitu. Ya, bisa saja inputnya itu cukup baik inputnya ya kan. Tetapi kan masalahnya adalah mahasiswa di sini ya, kemudian masyarakat itu selalu diingatkan, selalu ada upaya ya dari DPR untuk kemudian melemahkan KPK melalui berbagai cara. Revisi undang-undang KPK ditentang. Nah sekarang ini pintu masuknya adalah segala hormat Bu Harkristuti, Profesor Harkristuti membuat rancangan undang-undang yang mungkin sudah komprehensif selama 40 tahun, tetapi tetap ada pintu masuk. Bagaimana? Nah, karena itu menurut saya masalahnya sekali lagi adalah trust. Susahnya adalah kita ini punya wakil rakyat tapi nggak dipercaya, itu persoalannya. Sekarang saya mau ngomong. Ini karena nggak dipercaya karena ini akarnya, itu yang saya mau ungkap sebetulnya. Jadi problem ini adalah akumulasi dari khotbah jangka panjang dari kelompok-kelompok tertentu untuk mendelegitimasi partai politik, ya. Padahal mereka tidak punya cara membangun negara tanpa partai politik, apa mungkin? Apa Anda mau lagi jadi kayak dulu? Tapi satu hal bahwa... Bentar dulu, saya mau selesaikan dulu ini. Apa Anda mau lagi dulu kayak dulu? Ya Anda jadi kacung aja, biar kasih tentara itu pegang senjata terus mimpin-mimpin kita ini gitu. Nah, itu masalahnya. Karena Anda melakukan saya misalnya gitu ya. Apa dasar Anda misalnya dengan adanya partai politik sebagai alat politik? Iya, itu satu soal gitu kan. Anda punya cara lain bikin negara tanpa partai politik. Bagaimana partai politik itu memberikan percaya pada konstituen yang ada di sini pada saat ini? Kan begitu kan? Iya dong. Banyak sekali sekarang orang yang ditangkap itu berasal dari partai politik. Apalagi dengan momentum pemilu pada saat ini. Situ problemnya. Jadi kalau kita bisa melihat bahwa pada saat ini banyak loh persoalan-persoalan. Misalnya contoh begini ya, pembiayaan politik yang berasal dari uang-uang yang tidak jelas gitu kan. Nah ini menjadi suatu persoalan-persoalan. Nah oleh sebab itu makanya itu dari awal persoalan ya kan? Anda tidak percaya lagi partai politik kan? Bukan, saya tidak mengatakan bahwa partai politik saya tidak percaya. Terus apa yang Anda mau? Tapi persoalannya sesaat lagi. Saya akan ke Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.